Makanya Allah bilang, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa yang ngerasa, aduh kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku, walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah, aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah. Ya Allah, dulu kan saya sering nge-reject engkau. Engkau panggil saya sehari 5 kali, saya reject. Kalau dipanggil sama atasan, saya datang. Dipanggil sama pacar, bukan datang lagi, lari. Kalau engkau yang panggil, saya abaikan ya Allah. Gak apa-apa, kata Allah. Coba, kurang pemaaf apa? Sehari 5 kali Allah manggil kita, teman-teman. Ngajak ketemuan. Gimana bahasa Allah ngajak ketemuan? Hayya 'alas shalah. Hambaku, ketemuan yuk. Kalau bahasa kita kan? Bahasa resminya apa? Mari kita sholat. Sholat itu artinya apa? Ketemu Allah kan? Kalau kalian seolah-olah kalian melihat Allah, kalau tidak melihat, kalian yakinlah Allah melihat. Ketemuan gitu. Allah ngajak ketemuan. Bahasanya kalau diterjemahin selama ini resmi. Saya lebih senang menerjemahkan bahasa daily kita lah. Arti hayya 'alas shalah dalam keseharian kita, yuk ketemuan yuk. Allah ngajak kita ketemuan. Padahal kita yang butuh Allah, Allah gak butuh kita, tapi Allah yang ngajak kita ketemuan. Hayya 'alas shalah. Yuk ketemuan yuk. Allah panggil. Lembut lagi panggilannya, kecuali muazinnya lagi ngambek. Tapi paling lembut tuh muazin habis diputusin ya, itu lembut banget. Baru diputusin azan. Hayya 'alal falah. Azan paling baper tuh, habis diputusin. Allah manggil kita, terus apa yang buat kita berat langkah? Menunda-nunda panggilan Allah. Allah ngajak ketemuan kita kayak nggak datang gitu, kayak berat banget. Apa? Takut kita yang harus bayarin. Allah bilang, hayya 'alal falah. Tenang aja, aku yang bayarin. Kalau bahasa kita, falah itu apa? Untung, kamu gak bakalan rugi, tenang aja. Gak, kamu kok yang bayarin, aku yang traktir, aku yang kasih kerjaan, aku. Ntar kalau misalnya kamu ninggalin sesuatu terus rugi, aku ganti kok. Jadi Allah ngejanjiin kita gak bakalan rugi dengan ketemuan sama Allah. Kan gitu kan ya? Hambaku ketemuan yuk. Aduh ya Allah, ada kerjaan, gak apa-apa, nanti aku bujuk atasan kamu supaya gak marah, kata Allah. Aduh ya Allah, ini lagi banyak pembeli nih, gak apa-apa, nanti berapa, aku ganti. Duh ya Allah, di situ mah mahal, biar saya yang bayar. Duh ya Allah, apapun alasan kita karena kita takut rugi, Allah bilang, gak apa-apa, ketemuan aja. Hayya 'alal falah, kamu pasti untung. Alasannya apa lagi coba? Allah ngajak ketemuan, Allah ngejamin kita gak bakalan rugi. Jadi kalau bahasa kita, hambaku ketemuan yuk. Gak usah khawatir, aku yang bayarin. Oh ada kerjaan ya, ntar aku gantiin. Oh ada pelanggan ya, ntar aku tambahin rezeki kamu. Terus apa alasan kita gak datang? 5 kali sehari Allah panggil. Padahal dibuka dan ditutup dengan kata-kata Allahu Akbar, Allah yang paling agung. Tapi manggil kita. Harusnya kan kita yang begging ke Allah ya, Allah ketemuan dong please. Harusnya kan kita kan ya. Harusnya kita bilang, Allah hayya 'alas shalah, yuk sini ketemuan sama saya. Kan harusnya gitu kan. Kita ke Allah, ya Rabbi. Enggak, Allah yang manggilin kita. Ini agak-agak unik nih. Yang butuh siapa? Yang ngajak siapa? Kan gitu. Padahal Allah gak butuh kita. Ghaniyun 'anil alamin. Allah gak butuh sama sekali. Kita kufur serentak semuanya, itu gak ngurangin kebesaran Allah. Walaupun setetes air di ujung jarum yang dicelupkan ke laut, gak berkurang. Gara-gara kita kufur, nih biar Allahnya bete nih, kita kufur aja sekalian. Enggak, biasa aja. Kalau kita kufur kan Allah rugi. Siapa bilang? Oh ya udah, biar Allah tambah mulia, kita taat aja. Enggak, ketaatan kita nggak bikin Allah lebih mulia, nggak bikin Allah kekuasaannya bertambah, karena kita nggak ngaruh buat Allah. Mau taat, mau kufur, nggak ngaruh buat Allah, sama sekali nggak ngaruh. Terus ngapain Allah manggil kita? Murni karena sayang, bukan karena butuh. Ibu kita baik-baik ke kita, wajar. Karena sayang plus berharap suatu saat kita jadi anak yang berbakti, anak yang ngedoain orang tua, anak yang nanti akan menjaga orang tua, kan gitu kan? Sayang plus ada harapan. Tapi kalau Allah sayang doang, nggak pakai ada harapan-harapan apapun. Cuman kasihan aja sama kita, sayang aja sama kita, nggak mau kita rugi, nggak mau kita celaka, nggak mau kita hina. Allah sayang gitu doang sama kita.
hayya 'alas shalah, udah dipanggil kita reject. Ya Allah, Allah kan sering manggil saya tapi saya reject. Gak apa-apa kata Allah. Ya Allah, saya pernah selingkuh loh. Nyelingkuhin Allah, maksud nyelingkuhin Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah. Selingkuh kan? Gimana perasaan kita kalau diselingkuhin? Mau gak manggil-manggil? Ketemuan yuk. Tapi kan aku pernah nyelingkuhin kamu. Oh ya? Wah. Bisa. Kalau ketahuan selingkuh gimana? Gak akan dimaafin lagi seumur hidup. Sampai bukan cuma di dunia, dunia akhirat. Kalau selingkuh, Allah kita selingkuhin tuh sering. Allah yang kasih nikmat, terima kasihnya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita persembahannya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita sujudkan jidat kita ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita ngaku Tuhannya bukan dia. Bukankah ini bagian dari kita menduakan, mentigakan dalam konsep Islam? Dalam konsep Islam, kita memperlakukan Allah kayak gitu. Apakah Allah marah? Kecuali kita wafat dalam keadaan kayak gitu, baru gak diampuni. Tapi kalau belum wafat, apapun dosa kita, jangan putus asa hambaku, minta ampun kata Allah, minta ampun di sini. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Gak ada yang enggak. Ya Allah, dosa saya tuh langit dan bumi, aku tidak peduli, la ubali, aku gak peduli. Ya Allah, saya pernah gini, la ubali. Ya Allah, saya pernah gitu, la ubali. Saya gak peduli, saya gak peduli, gak peduli, gak peduli. Yang penting kamu minta ampun, ya. Berapa kali bilang astagfirullah? Cuma sekali, cukup. Sekali doang mengampuni semua dosa-dosa kita di masa lalu yang bertahun-tahun lamanya. Kurang apa? Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dalam berbuat dosa aja Allah nggak ninggalin kita. Apalagi ketika kita taat. Terus kalau berbuat dosa aja Allah masih sayang sama kita, gimana kalau kita taat kira-kira? Maka apa yang membuat kita khawatir untuk taat sama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk memilih pilihan Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk sujud kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk menyebut nama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk berdoa kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk tetap istiqomah di jalan Allah? Apa? Takut ditinggalin sama Allah? Dulu dosa aja gak ditinggalin, apalagi sekarang berpahala. Dulu maksiat aja Allah gak ninggalin, apalagi sekarang taat. Terus apa masalah kita? Bukti Allah gak ninggalin kita, sampai sekarang kita masih hidup. Sampai sekarang kita masih sehat. Sampai sekarang kita masih punya keluarga. Sampai sekarang kita dikasih hidayah lagi tuh. Berarti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu gak pernah ninggalin kamu, hambaku.